Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi kelas 12, yaitu gagasan, fakta, dan opini dalam artikel. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan artikel? Menurut KBBI, artikel berarti karya tulis lengkap seperti laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau posesif argumentatif ataupun menghibur khalayak pembaca atau rekreatif. Tanggapan penulis yang dituangkan dalam artikel berbentuk opini dan fakta. Artikel berbeda dengan berita. Artikel menawarkan wawasan baru baik berupa teori maupun keterampilan atau alternatif pemecahan masalah. Artikel bertemakan berbagai bidang seperti kebudayaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Setiap artikel memiliki topik permasalahan. Artikel juga memiliki pokok pikiran, yaitu informasi penting yang terdapat dalam artikel. Artikel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Yang ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiat. Yang kelima, mengungkap masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Selanjutnya, kita akan membahas berbagai jenis artikel yang bisa ditemukan di media massa. Jenis-jenis artikel tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berdasarkan isi artikel, dan yang kedua berdasarkan sudut pandang penulis. Berdasarkan isi artikel dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, artikel praktis. Artikel ini mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu dan ditulis dalam bentuk pola kronologis. Yang kedua, artikel ringan. Topik dalam artikel jenis ini bersifat ringan. Cara penyajiannya pun ringan dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami serta mengulas topik yang bermanfaat. Yang ketiga, artikel halaman opini. Artikel opini merupakan topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Dalam penulisan artikel jenis ini, penulis menanggapi, memprediksi, maupun menganalisis suatu peristiwa. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Tujuan artikel jenis ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas suatu topik. Yang kelima, artikel religi. Dalam artikel jenis ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik yang utama. Tujuan artikel religi adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. Berdasarkan sudut pandang penulis dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Dalam artikel ini pembaca bisa menemukan informasi dengan bentuk 5W dan 1H, yaitu what, when, where, who, why, dan how. Yang kedua, artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Yang ketiga, artikel prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Dan yang keempat, artikel preskriptif. Artikel preskriptif berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberikan tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Artikel ini berisi ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Berikutnya adalah membedakan informasi baik berupa fakta maupun opini. Fakta dan opini dapat dibedakan melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri fakta yaitu benar-benar terjadi dan nyata, teruji kebenarannya, bukti terpublikasi secara luas, bersifat objektif, keterangan waktu dan tempatnya jelas.
Sementara ciri-ciri opini, yaitu berupa pendapat, tidak terdapat bukti yang jelas, bersifat subjektif, belum teruji kebenarannya, dan peristiwa yang belum terjadi. Selanjutnya ada pendekatan penyusunan artikel. Terdapat 6 pendekatan menulis artikel di media massa dalam menyusun opini. Yang pertama adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan seperti latar belakang, alasan-alasan penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua, pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Selanjutnya, dari rincian tersebut, penulis bisa menarik simpulan yang berkaitan dengan permasalahan. Ketiga, pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urut-urutan yang runtut. Penulis bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu, seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Keempat adalah pendekatan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Kelima adalah pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Dan yang keenam adalah pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Selanjutnya akan dibahas unsur kebahasaan artikel. Ada 3 unsur kebahasaan artikel. Yang pertama adalah adverbia. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat, misalnya sangat, lebih, tidak. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi, yaitu sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia terbagi atas 8 jenis. Yang pertama adalah adverbia kualitatif, yaitu adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Yang kedua adalah adverbia kuantitatif, yaitu adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Yang ketiga adverbia limitatif, yaitu adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Yang keempat adverbia frekuentif, yaitu adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Yang kelima, adverbia kewaktuan, yaitu adverbia yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Yang keenam, adverbia kecaraan, merupakan adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Yang ketujuh, adverbia kontrastif, yaitu adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Dan yang kedelapan adalah adverbia keniscayaan, yaitu adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. 2. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. A. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. B. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain itu, sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. C. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. D. Konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan seperti supaya dan agar. 3. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik. A. Istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu. Setiap bidang memiliki istilah-istilah khusus. Namun untuk mempermudah pemahaman pembaca, hendaknya penulis menggunakan bahasa yang umum atau menambahkan keterangan pada penggunaan bahasa khusus. B. Aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Khalayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. C. Fenomenal.
Dengan kosakata yang fenomenal, suatu peristiwa bisa berkesan luar biasa. Kosakata yang sedang fenomenal di halayak bisa membuat artikel lebih menarik. Kosakata yang fenomenal bisa didapatkan dari pernyataan tokoh publik maupun peristiwa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. D. Keterangan oposisi. Keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Struktur dalam artikel. 1. Judul. Judul mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul harus singkat dan padat atau syarat makna. Judul mampu menarik dan menggugah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Judul juga menggunakan istilah atau idiom populer agar menarik. 2. Pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel. Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Pada bagian pembuka, penulis dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. 3. Isi. Isi pada artikel berisi bagian penjelas. Bagian penjelas berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Bagian penjelas mengulas lebih dalam masalah tersebut. Pada bagian penjelas, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Dengan demikian, bagian isi artikel memuat aspek-aspek berikut. A. Fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. B. Argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. C. Solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. D. Teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. E. Contoh-contoh pemecahan masalah. 4. Penutup. Bagian penutup berfungsi sebagai penutup artikel. Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang menggugah dan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. Langkah untuk menyusun artikel. 1. Menentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. 2. Menetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, tetapi tersirat. 3. Menentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. 4. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. 5. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. 6. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Penanda-penanda sebuah opini dalam artikel. A. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2. B. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. C. Menggunakan kata yang tidak pasti seperti mungkin dan rasanya. D. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu seperti sebaiknya, saran, dan pendapat. Contoh-contoh artikel. Yang pertama, artikel dengan judul harus siap dengan perubahan. Yang kedua, pandemi COVID-19 menjadi peluang usaha. Yang ketiga, pendidikan menjadi salah satu impak pandemi COVID-19.